Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo tahun 2023. Di sini kami akan memaparkan sedikit tentang belajar dan mengajar dalam implementasi kurikulum merdeka dengan dosen pengampu Dr. Sri Mulyati, Magister Pendidikan. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anastasia Irban, yang kedua ada Wahyu Erika, dan yang ketiga ada Galih Bambang Tetuko. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Kurikulum merdeka dikembangkan sebagai respon terhadap ahli program for International Student Assessment yang menunjukkan bahwa 70% siswa usia 15 tahun berada di bawah tingkat kompetensi minimum dalam memahami bacaan sederhana ataupun menerapkan konsep matematika dasar. Dari latar belakang di atas, kami mengangkat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka, yang kedua bagaimana karakteristik kurikulum merdeka, dan yang ketiga bagaimana implementasi kurikulum merdeka secara menyeluruh. Tujuan dari penulisan PowerPoint ini adalah untuk menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka, yang kedua untuk menjelaskan karakteristik kurikulum merdeka, dan yang ketiga untuk menjelaskan implementasi kurikulum merdeka secara menyeluruh termasuk rencana, tahapan, sampai strategi implementasi kurikulum merdeka. Selanjutnya kita masuk ke manfaat. Yang pertama, dengan adanya kurikulum merdeka, maka pembelajaran peserta didik akan lebih sistematis. Dan yang kedua, dengan mempelajari kurikulum merdeka, maka guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bersama peserta didik. Yang ketiga, dalam adanya implementasi kurikulum merdeka, guru akan mampu mengikuti perkembangan proses pembelajaran di kelas maupun sekolah. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan. Pengertian dari kurikulum merdeka adalah kurikulum merdeka atau kurikulum 2022 merupakan perbaikan dari kurikulum 2013. Menurut Kemendikbud, karakteristik kurikulum merdeka adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencetak profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, memfokuskan pada materi pokok sehingga materi dasar seperti literasi. Yang ketiga, pembelajaran terdiferensiasi sesuai konteks dan menawarkan struktur yang fleksibel dan berfokus pada materi esensial. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Wahyu Erika. Untuk Mbak Wahyu Erika, saya persilahkan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai kurikulum merdeka, yaitu 5 prinsip dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 56 M tahun 2022. Ada 5 prinsip dalam kurikulum merdeka, yaitu yang pertama, fokus pada pencapaian peserta didik. Yang kedua, berorientasi pada masa depan. Yang ketiga, berorientasi pada budaya peserta didik. Yang keempat adalah penanaman pendidikan karakter. Yang kelima, mempelopori pelajar sepanjang hayat. Yang selanjutnya, menurut Yose tahun 2022, terdapat moto pendidikan kurikulum merdeka, yaitu Merdeka Belajar dan Guru Penggerak. Terdapat 3 rencana di dalam kurikulum merdeka. Yang pertama adalah ujian sekolah berstandar nasional atau USBN menjadi kewenangan pihak sekolah. Yang kedua, ujian nasional diganti dengan asesmen atau AMDK di kelas 5. Yang ketiga adalah penyederhanaan RPP atau RPP 1 lembar. Untuk materi yang selanjutnya ialah mengenai implementasi kurikulum merdeka di berbagai satuan pendidikan. Yang pertama adalah kategori mandiri belajar, yang kedua mandiri berubah, yang ketiga adalah mandiri berbagi. Mandiri belajar di sini suatu satuan pendidikan masih menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum darurat yang disederhanakan. Yang kategori kedua yaitu mandiri berubah, suatu sekolah mengembangkan kurikulum merdeka dengan memanfaatkan
perangkat ajar yang disediakan oleh platform Merdeka Mengajar atau PMM. Yang ketiga adalah kategori mandiri berbagi, yaitu suatu satuan pendidikan sudah mampu mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara penuh dan membuat perangkat ajarnya sendiri. Untuk yang selanjutnya adalah tipe pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, yaitu ada 3. Yang pertama adalah intrakurikuler yang dilaksanakan secara terdiferensiasi. Yang kedua adalah kurikuler yang berfokus pada penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga adalah ekstrakurikuler yang berfokus kepada minat dan bakat siswa. Yang selanjutnya adalah tahapan perencanaan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Ada 7 tahap, yaitu yang pertama menganalisis capaian pembelajaran untuk menentukan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah perencanaan asesmen diagnostik. Yang ketiga adalah penyusunan modul ajar. Yang keempat adalah penyusunan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Yang kelima, asesmen sumatif dan formatif. Yang keenam adalah pelaporan kemajuan pelajar. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Yang selanjutnya ialah tahapan kurikulum Merdeka dalam satuan pendidikan. Ada 4 tahapan, yaitu tahap awal, tahap berkembang, tahap siap, dan tahap akhir atau tahap mahir. Dalam tahap perencanaan kurikulum Merdeka di satuan pendidikan, terdapat 5 tahapan yang harus dijalani. Yang pertama adalah perencanaan kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Yang kedua adalah perencanaan alur tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah perencanaan pembelajaran dan asesmen. Yang keempat adalah penggunaan dan pengembangan perangkat ajar. Yang kelima adalah perencanaan proyek penguatan pelajar Pancasila atau P5. Kemudian untuk tahapan pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ada 2 yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Yang kedua adalah penerapan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Kemudian untuk tahapan refleksi, evaluasi, dan peningkatan kualitas implementasi kurikulum Merdeka ada tahap sederhana, berkembang, siap, dan mahir. Kemudian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Anastasia. Baik, saya akan melanjutkan presentasi Mbak Erika, yaitu tentang program sekolah. Secara sederhana, implementasi kurikulum Merdeka dilaksanakan dalam 2 skenario, antara lain yang pertama program sekolah penggerak atau SP, dan sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan SMP atau BK, dan yang kedua jalur mandiri. Dan untuk yang selanjutnya, peranan dinas dan satuan pendidikan dalam IKM. Peran dinas provinsi dan kabupaten antara lain menyusun tim IKM di wilayah masing-masing, dan yang kedua mengarahkan seluruh satuan pendidikan untuk aktivasi akun Belajar ID dan menggunakan PMM. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten memfasilitasi penggunaan buku ajar cetak apabila ingin menggunakan buku ajar dan mengarahkan guru dalam memahami kurikulum Merdeka melalui PMM. Dan untuk yang terakhir, kesimpulan, yaitu kurikulum Merdeka adalah mengoptimalkan ketersebarluasnya pendidikan di Indonesia dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Contohnya literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam penggunaan teknologi. Dan untuk saran, implementasi kurikulum Merdeka dapat terlaksana dengan baik, yaitu dengan kerjasama antar pemerintah, Kemendikbud, Dinas Pendidikan, dan satuan pendidikan yang baik. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.